Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin di Jumat pagi, masih membahas fikih muamalah yang berkaitan dengan harta. Yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang akad al-ariyah. Al-ariyah itu artinya pinjaman. Namun nanti kita akan jelaskan bedanya akad al-ariyah, pinjaman ini, dengan akad al-qard, yaitu hutang piutang. Yang pertama, seperti biasa, diambil dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful ariyah, definisi akad pinjaman. Kata pengarang kitab ini, al-ariyatu hiya, akad ariyah itu adalah ibahatul intifa'i bi syai'i ma'a baqa'i ainihi. Suatu akad membolehkan orang lain untuk memanfaatkan sesuatu dengan tetap menjaga keberadaan objek barang yang dipinjam. Anda ulangi ya. Akad ariyah itu membolehkan orang lain untuk memanfaatkan suatu barang dengan tetap menjaga keberadaan objek barang yang dipinjam tersebut. Ini yang membedakan akad ariyah pinjaman dengan akad al-qard, yaitu hutang. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah kalau barang yang dipinjam pada akad ariyah itu barang yang tidak habis pakai. Tapi kalau barang itu akadnya al-qard, hutang piutang, biasanya itu barang yang habis pakai. Faham gak antum? Anda kasih contoh biar gak tambah bingung. Ya. Contoh, seseorang meminjam beras atau makanan kepada orang lain. Itu akadnya al-qard, hutang, atau akadnya pinjaman? Nah, beras atau makanan? Makanan habis pakai atau enggak? Habis pakai. Jadi sebetulnya kurang pas kalau orang misalnya, saya pinjam beras dong, nanti saya ganti. Itu akadnya apa? Al-qard, hutang sebetulnya. Tapi banyak di masyarakat kita ucapan itu enggak sesuai dengan akad yang sebenarnya. Adapun pinjaman, barang yang dipinjam itu objek barangnya masih ada, enggak berpindah kepemilikannya. Contoh, ana pinjam motor ke Abu Aufa. Ya, Abu Aufa enggak punya motor ya, semuanya mobil. Ya, contoh aja ya, ana pinjam ke Abu Aufa motor. Motor itu setelah Anda pinjam, objek motornya masih ada atau tidak? Masih ada. Ketika Anda kembalikan pun itu masih ada. Makanya dalam akad pinjaman yang diambil itu apa? Manfaatnya saja. Dia mengambil manfaat
ya dari motor tersebut, tapi motor itu nggak berpindah kepemilikannya karena yang dia ambil apa? Manfaat kegunaannya saja. Makanya dari definisi ini berarti ada 3 ikhwah. Definisi akad ariyah yang pertama, membolehkan orang lain memanfaatkan sesuatu. Artinya yang dia ambil apa? Manfaatnya saja. Dia pinjam motor, dia pinjam laptop, dia pinjam pulpen atau barang-barang lainnya, itu yang dia ambil apa? Manfaat dari barang tersebut saja. Yang kedua, dari definisi ini, barang yang dipinjamkan adalah barang yang diperbolehkan oleh syariat. Adapun barang yang diharamkan oleh syariat nggak boleh dipinjamkan, ya. Contohnya apa? Alat-alat musik. Itu akad pinjamannya tidak sah kalau barang yang dipinjamkan barang yang diharamkan syariat. Dipinjemin gitar, dipinjemin piano, dipinjemin biola, ya. Maka itu bukanlah akad ariyah, karena akad ariyah tidak sah kalau barang yang dipinjamkan barang yang diharamkan oleh syariat. Ya, jelas hadis riwayat Bukhari, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Rasulullah, akan datang nanti di kalangan umatku yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Para ulama jelas menjelaskan alat-alat musik disandingkan dengan semua yang diharamkan oleh Allah, maka hukum alat-alat musik adalah haram. Dan ini pendapat 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'an. Yang ketiga unsurnya apa? Barang yang dipinjam itu setelah dikembalikan, objek barangnya masih ada. Jadi objek barangnya nggak hilang, nggak berpindah kepemilikan, tapi dia masih tetap ada. Karena yang diambil hanya manfaat dan hak gunanya saja. Ini definisi dari akad ariyah. Maka tadi perbedaannya ya. Apa bedanya akad qorat dengan akad ariyah? Kalau akad qorat yang berpindah hak miliknya dari seseorang kepada orang lain. Ya. Contoh, anak pinjam uang ke Abu Aufa 5 juta. Uang yang Abu Aufa kasih ke anak berpindah tidak kepemilikannya? Pindah. Yang tadinya milik Abu Aufa jadi milik anak. Itu kalau akadnya apa? Al-Qorat, hutang. Tapi tadi kalau anak pinjam motor ke Abu Aufa, pinjam motornya Abu Aufa, apakah motor itu jadi milik anak? Enggak. Karena yang berpindah apa? Hak gunanya saja, tapi bukan hak miliknya. Adapun motor itu tetap jadi miliknya Abu Aufa. Faham antum? Bisa bedakan? Nah, itu bedanya akad qorat dengan akad ariyah pinjaman. Nah, ini ada kasus ikhwah, sempat viral di dunia sosial. Anak kasih contoh biar gampang. Anak pinjam motor tadi ke Abu Aufa, tapi Abu Aufa ngasih syarat, nanti Ustaz kalau pinjam motornya udah selesai, pokoknya bensinnya harus diisi full tank. Diisinya bukan pertalite ya, tapi pertamak juga. Ya. Itu riba atau bukan? Hah. Masuk kategori riba atau bukan? Hah? Kan sempat viral ya beberapa bulan lalu. Kalau orang pinjam motor tapi disyaratkan suruh ngisi bensinnya full, itu riba atau bukan? Ternyata ini bukan riba. Karena akadnya bukan hutang piutang. Karena sesuatu yang ada tambahan itu baru di situ ada unsur ribanya.
Itu kalau akadnya apa? Al-qarad, hutang piutang. Ya, tapi ini akadnya apa? Ariyah, pinjaman. Maka ketika seseorang tadi dia pinjemin motor sama orang lain, kemudian dia syaratkan kalau udah selesai, ya, kamu isi bensinnya full tank. Sebetulnya itu akad pinjaman, tapi karena dia syaratkan tadi berubah jadi akadnya sewa menyewa. Faham antum? Karena kenapa? Akad pinjaman ini sebetulnya akad sosial itu. Bukan untuk cari keuntungan. Ya, asasnya tolong menolong, membantu membantu, ya. Maka ketika dia ternyata dikomersilkan, berubah akadnya, bukan riba tapi dia jadi sewa menyewa. Jadi diibaratin tadi orang yang tadinya minjemin tadi motornya, ketika dia minta diisiin bensinnya full tank, harusnya kan akad sosial tuh tadi. Dia ingin niat bantu orang ini, tapi ketika dia syaratkan harus isi bensin full tank, maka sama saja isi bensin full tanknya itu sebagai bayaran sewa dari orang itu pinjem motor dia. Jadi ini bukan masuk riba, karena banyak orang yang salah paham, nggak bisa bedain akad ariyah pinjaman dengan akad qarad. Akad yang di situ ada tambahan untuk yang memberikan pinjaman itu jelas ada unsur ribanya. Tapi kalau dalam akad meminjamkan, di situ tidak ada unsur riba. Ketika dia minta dikomersilkan yang tadinya akad sosial, hanya akadnya berubah tadi dari akad pinjaman menjadi akad sewa menyewa. Faham antum? Ya. Tapi jangan antum praktekin gitu ngasih pinjam orang ya. Kembali kepada akad ariyah. Mentang-mentang bukan riba, akhirnya tiap orang pinjam motor isi bensin ya, tetap full lagi. Mintanya pertamak lagi. Ya, iya jangan ya. Karena kalau antum praktekin akadnya betul-betul ariyah, antum dapat pahala itu ya. Tapi ketika akadnya sewa, antum nggak jadi dapat pahalanya ya. Karena ada komersilnya di sana ya. Taib. Kemudian adillatu masyru'iyatiha. Dalil-dalil disyariatkannya akad ariyah pinjaman ini. Wahiyya masyru'atun mustahabbatun. Tuh, akad pinjaman ini disyariatkan dan sangat dianjurkan. Karena di dalamnya ada unsur saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling memudahkan urusan saudara muslim ya. Maka itu dianjurkan tadi. Makanya akadnya sebetulnya sosial. Kita niatnya bantu orang saja ketika meminjamkan barang kita. Apa dalilnya? Yang pertama, dalilnya Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah. Bahkan Allah mencela orang-orang yang dia nggak mau meminjamkan barangnya, padahal barang itu bukan barang yang berharga. Ya, Allah jelaskan itu dalam surah Al-Ma'un ayat yang ke-7. Antum buka coba kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan firman Allah, wa yamna'unal ma'un. Mereka orang-orang yang enggan menolong dengan meminjamkan barang yang berguna walaupun barang itu barang yang tidak berharga. Jadi ada orang minjem gayung nggak dikasih, ada orang minjem ember nggak dikasih, ya. Ya, itu kan barang-barang yang sebetulnya nggak terlalu berharga gitu. Tapi orang saking pelitnya ini dia nggak kasih, makanya Allah cela itu. Wa yamna'unal ma'un. Mereka orang yang enggan menolong saudaranya untuk meminjamkan barang yang berguna. Maka ini dalil disyariatkannya akad ariyah atau pinjaman ya.
Kemudian kalau tadi dalilnya dari Al-Quran, sekarang dalilnya dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah radhiyallahu an. Wa rawa Safwan ibnu Umayyah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adri'an yauma Hunainin. Ini testimoninya Safwan bin Umayyah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah meminjam baju perang dari beliau pada saat perang Hunain. Jadi Rasulullah minjem baju perangnya siapa? Safwan bin Umayyah. Ya, dipinjam dan dikembalikan lagi, dan objek bajunya masih ada atau tidak? Masih. Inilah disebutnya akad pinjaman. Kalau dulu di pesantren sampai celana dalam saling pinjem itu. Ya, tanya anak-anak yang pernah pesantren. Ya, itu pinjem baju, ya, pinjem kaos kutang lah, ya. Sampai deodoran kadang joinan itu. Itu kehidupan pesantren, tapi nggak semua pesantren kayak gitu ya. Kemudian ya, hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik. Oh, hadis tadi diriwayatkan Abu Daud dalam kitab sunannya, dan hadis itu disahihkan Syekh Albani. Hadis yang kedua dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Talhah radhiyallahu an. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam unta untuk berjihad di jalan Allah dari sahabat Abu Talhah radhiyallahu an. Abu Talhah ini salah satu saudagar, bangsawan di kota Madinah, kaya raya, dan dia muslim. Makanya Rasulullah pun meminjam unta dari Abu Talhah untuk melaksanakan jihad di jalan Allah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Ini dalil-dalil yang jelas dibolehkannya, disyariatkannya, bahkan dianjurkan untuk melakukan akad ariyah, meminjamkan barang kepada orang lain yang dia dalam keadaan membutuhkan barang tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah definisi dalil-dalil disyariatkannya, yang ketiga yang dibahas al-ahkamu al-muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan akad ariyah pinjaman ini. Ya. Afwan, belum hukum-hukum. Yang ketiga syurutuha dulu, afwan. Syarat-syarat sahnya akad ariyah. Syarat-syarat sahnya akad pinjaman ini sebelum kepada hukum-hukumnya. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, an yakunal mu'iru wal musta'iru ahlan littabarru'i. Orang yang memberikan pinjaman dan orang yang meminjam, dua-duanya harus orang yang diperbolehkan melakukan transaksi dalam syariat Islam. Jadi yang memberi pinjaman dan yang meminjam, dua-duanya syaratnya adalah orang yang diperbolehkan melakukan transaksi dalam syariat Islam. Kita sering bahas ini dalam fikih muamalah harta. Siapa saja mereka yang diperbolehkan melakukan transaksi dalam syariat Islam? 5 syaratnya. Yang pertama, an yakuna akilan, dia orang yang berakal. Yang kedua, an yakuna balighan, dia sudah memasuki usia baligh. Yang ketiga, an yakuna hurran, dia orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Karena hamba sahaya dulu kalau dia mau transaksi harus izin tuannya dulu.
Yang keempat, an yakuna rasyidan. Dia orang yang memahami nilai suatu transaksi. Yang kelima, an la yakuna mahjuran. Dia bukanlah orang yang dicekal oleh negara, nggak boleh melakukan transaksi. Nanti kita pelajari dalam fikih muamalah harta juga, ada orang-orang yang dicekal oleh negara, dibatasi untuk melakukan transaksi. Ya, maka kalau 5 syarat ini terpenuhi, boleh dia jadi peminjam atau dia jadi orang yang meminjam. Tapi kalau salah satu dari 5 syarat ini tidak ada, maka tidak diperbolehkan dia jadi pemberi pinjaman atau orang yang meminjam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-ainul mu'aratu milkan lil mu'iri. Nah, ini harus dicatat ya, ini sangat penting karena kebanyakan kaum muslimin nggak paham ini. Apa itu syarat yang kedua? Barang yang dipinjamkan adalah milik pihak yang meminjamkan. Jadi barang yang dipinjamkan itu miliknya siapa? Ya orang yang meminjamkan. Jangan dia minjemin barang padahal bukan punya dia. Itu tidak sah akad pinjamannya. Karena ini syarat yang kedua. Dia boleh meminjamkan barang kepada orang lain kalau memang barang itu milik dia. Jangan barang orang dia pinjemin. Ya, maka ini tidak sah akad pinjamannya. Anak kasih kasus tentu. Ada orang minjem mikrofon masjid. Boleh tidak DKM mengizinkan misalnya buat acara lomba 17-an di luar? Boleh tidak mik masjid dipinjamkan untuk keluar? Nah, boleh nggak? Barang masjid milik siapa? Hah? Boleh tidak? Ada orang datang ke DKM masjid, saya pinjam dong mic-nya tuh buat acara lomba 17-an di lapangan, ya, atau bahkan saya pinjam speakernya, ya, buat lomba 17-an di lapangan. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak, ikhwah? Mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat haram hukumnya. Karena DKM masjid bukan pemilik barang yang ada di masjid. Dan barang yang ada di masjid itu semuanya adalah barang wakaf. Yang namanya barang wakaf, maka dia hanya digunakan untuk keperluan sesuai dengan diwakafkan saja. Tapi ini kan diremehkan nih, ya. Akhirnya barang-barang masjid keluar sampai lapangan, ya. Padahal itu adalah barang wakaf yang ditujukan untuk kepentingan dan kebutuhan masjid saja. Maka nggak berhak DKM sekalipun nih, karena DKM pemiliknya atau bukan? Bukan. Itu dibeli dari uang yang memang diwakafkan oleh orang-orang yang dia ingin mendapatkan pahala yang mengalir, kan? Ya. Maka barang yang dipinjamkan itu tidak sah karena dia bukan pemiliknya. Sama ikhwah, antum minjem barang dari orang, antum pinjam motor dari Abu Aufa, antum pinjemin lagi motornya. Nah, ini kan nggak paham nih kaum muslimin, nggak boleh, ya. Dia udah pinjem dari orang, dia pinjemin lagi. Ya, perkara remeh kan, tapi banyak dilakukan, ya, karena nggak paham bahwasannya orang yang boleh meminjamkan barang itu siapa? Dia pemilik barangnya. Adapun dia bukan pemiliknya, nggak boleh meminjamkan kepada orang lain. Nah, lihat ya, maka ini syarat yang kedua. Ini berkaitan dengan amanah, ya. Antum pinjam barang sama orang, ya,
maka jangan dipinjemin lagi kecuali dapat izin dari si pemiliknya. Karena kita bukan pemilik barang itu. Dan ketika kita minjem barang berarti itu kan kita amanah. Ya, kalau kita ternyata tidak amanah, maka kita dikategorikan sebagai khianat. Dan khianat termasuk dalam kategori dosa besar. Bahkan dimasukkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, orang-orang yang berkhianat. Ya, kadang kita meremehkan itu. Ya, kadang pinjem pulpen milik kantor dibawa pulang, nggak dibalikin lagi. Ya, kan masalah sepele, tapi itu bagian dari muamalah harta kita. Dan kalau kita melakukan pelanggaran itu, kita masuk dalam kategori pekerja, karyawan, pendidik yang tidak amanah, bersikap khianat. Karena barang-barang, fasilitas yang diberikan kepada kita di kantorkah gitu ya, di sebuah lembagakah, maka harusnya itu kan nggak boleh kita bawa pulang. Ya, atau kalaupun kita pinjam ya kita kembalikan gitu. Jangan kita pinjam akhirnya seolah-olah jadi milik kita selamanya. Ya, karena kalau akadnya pinjaman ya wajib dia mengembalikan kalau sudah selesai memanfaatkan barang tersebut. Anda pernah ceritakan ke antum kisahnya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in. Ini dicatat oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwah. Ini kisah-kisah ulama yang menggetarkan jiwa itu kalau antum baca kitab itu. Di antaranya dibawakan oleh Ibnul Jauzi kisahnya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini orang kaya ya, seorang tabi'ut tabi'in ya. Suatu hari beliau melaksanakan ibadah haji, berangkat dari kota beliau di negeri Syam menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Dulu kan kendaraan paling keren apa? Apa kendaraan paling keren dulu? Paling unta. Abdullah bin Mubarak menempuh perjalanan. Sampailah di sebuah tempat masih di daerah Syam. Beliau mampir untuk makan ke rumah makan. Di rumah makan ini ulama kan senangnya nulis sih. Dia pinjem pena dari pegawai rumah makan tersebut. Dia pinjem pena, setelah itu dia baru sadar ternyata pena yang dia pinjam belum dia kembalikan. Dan beliau sadarnya di mana? Ketika beliau sudah melakukan sa'i di Safa Marwah. Pada saat di Bukit Marwah, beliau baru sadar ini pena yang saya pinjam di negeri Syam. Beliau balik lagi. Beliau tinggalkan sa'inya di Marwah demi untuk mengembalikan pena yang beliau pinjam di negeri Syam. Subhanallah. Ya, hanya gara-gara pena itu beliau tinggalin. Ya, padahal harus menempuh ribuan kilometer. Karena beliau tahu ini akan menuntut saya ini pada hari kiamat nanti kalau barang itu tidak dikembalikan. Lihat ikhwah, ulama salaf terdahulu mereka bukan hanya bagus dalam hal ibadahnya, tapi dalam hal muamalah mereka lebih hati-hati lagi, apalagi muamalah yang berkaitan dengan harta tersebut. Bayangin nih, lagi haji loh, sudah sa'i di Safa Marwah, hanya gara-gara pena yang belum beliau kembalikan, beliau balik lagi ke Syam untuk mengembalikan pena tersebut. Ya, ini orang-orang yang kuat hubungannya dengan Allah Ta'ala. Ya, mereka begitu menjaga yang namanya muamalah mereka karena mereka takut dituntut pada hari kiamat nanti. Ya, ini syarat yang kedua ya, barang yang dipinjam adalah milik orang yang meminjamkan. Syarat yang ketiga, antakunal ainul mu'aratu mubahatun naf'i fala tasihul i'aratu li ghina'in wa nahwihi.
wala tasihhu isti'arata ina'i min dhahabin aw fiddatin lisyurbi fihi. Yang kedua tadi sudah sempat Ana singgung. Yang ketiga ya syaratnya, barang yang dipinjamkan adalah barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat Islam. Adapun barang yang nggak boleh dimanfaatkan, dia nggak boleh dipinjamkan. Tadi ya, alat-alat musik, ya, kaset-kaset nyanyian, DVD nyanyian, atau sekarang mungkin flash disk ya, isinya nyanyian ternyata, ya, yang di situ ada alat-alat musik, maka itu tidak sah akad pinjam meminjamnya. Atau di sini dikasih contoh. Nggak sah seseorang meminjamkan bejana, gelas, piring yang itu terbuat dari emas dan perak dan itu digunakan untuk makan dan minum. Jadi ada orang mungkin piringnya emas gitu, dia pinjemin, itu nggak boleh kata ulama, karena kita diharamkan makan dan minum dari piring atau gelas yang itu terbuat dari emas. Ya, kata Rasulullah, ya, janganlah kalian makan dan minum dari tempat yang itu terbuat dari emas dan perak. Ya, tapi biasanya ini kan raja-raja ya, raja-raja itu sampai makan tempat makannya dari emas. Ada nggak raja dunia yang kayak gitu? Ya? Piringnya dari emas ada? Gelasnya dari emas ada nggak? Wallahu a'lam ada atau tidak ya. Maka itu diharamkan nih. Kenapa diharamkan? Di antara hikmahnya kata para ulama, kenapa orang nggak boleh makan dari piring yang terbuat dari emas, gelas yang terbuat dari emas? Di antara hikmahnya kata ulama, itu akan menyakiti orang-orang fakir miskin. Mereka makan aja susah, ini orang jadiin emas sebagai tempat makannya, tempat minumnya. Itu terlalu berlebihan, ya. Makanya itu diantara hikmahnya bisa menyakiti kaum fakir miskin. Nah ini contoh barang-barang yang nggak boleh dimanfaatkan, maka dia tidak sah kalau itu dipinjamkan. Itu syarat yang ketiga. Atau barang itu mubah, tapi antum tahu akan digunakan untuk sesuatu yang haram. Contoh, ada ABG mau pinjem motor sama antum. Pinjem motor dong mas. Ya, buat apaan? Buat pacaran. Ya nggak boleh antum pinjemin. Motornya mubah kan? Tapi ketika dia gunakan untuk sesuatu yang haram, haram untuk kita pinjamkan. Ya, maka nggak boleh meminjamkan suatu barang yang kita tahu itu akan digunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, antum punya pistol misalnya, pinjam dong pistolnya buat apa? Buat bunuh tetangga saya tuh. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Antum sudah tahu ya bahwa itu akan digunakan untuk sesuatu yang haram. Baik, yang keempat ya. Syarat akad ariyah atau pinjaman, antabqal ainul mu'aratu ba'dal intifa'i biha fa in kanat minal a'yan allati tastahliku kat ta'am fala tasihhu i'aratuha. Barang yang dipinjam syaratnya ini setelah diambil manfaatnya, maka barang tersebut bukanlah barang yang habis pakai. Tadi ya, kalau barangnya habis pakai itu nggak bisa dijadikan akad ariyah ini pinjaman. Kalau barangnya ternyata yang dipinjamkan habis pakai, maka akadnya bukan akad ariyah pinjaman, tapi akadnya adalah al-qard, yaitu akad hutang piutang. Tapi masyarakat kita kalau ngutang biasanya bilangnya, saya pinjem dong uangnya. Nah, ya, saya pinjem dong makanannya. Nah, maka itu sebetulnya akadnya bukan pinjem, walaupun secara lafaznya.
Makanya ada kaidah fikih yang berbunyi al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfas wal mabani. Ada kaidah fikih yang berbunyi, yang dijadikan pijakan di dalam akad itu adalah sesuatu yang dimaksudkan, bukan sesuatu yang dilafazkan. Jadi makna dan tujuannya yang dianggap. Tadi orang bilangnya pinjam, saya pinjam uangnya, maka itu bukan pinjaman karena uang itu habis pakai. Maka itu akadnya al-qard, pinjaman yang tepat, bukan akadnya al-qard, hutang piutang, bukan akad pinjaman. Karena kalau akad pinjaman, barang tersebut dia tetap ada objek barangnya setelah dimanfaatkan oleh orang yang meminjamnya. Ini ya, berkaitan dengan syarat-syarat akad ariyah atau pinjaman. Yang keempat, pembahasan dalam akad ariyah ini al-ahkam al-muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan akad ariyah, akad pinjaman ini. Yang pertama, la yajuzu lil musta'iri i'aratal aini allati ista'araha li'annahu ghairu malikin laha wa kadzalika la yajuzu lahu ta'jiraha illa idza adzinal maliku fi dzalika. Kata pengarang kitab ini, hukum-hukum yang berkaitan dengan akad ariyah pinjaman. Yang pertama, tidak boleh orang yang meminjam barang dari orang lain dia meminjamkannya lagi kepada orang lain. Ini sempat ana singgung tadi ya. Gak boleh ana pinjam motor sama Abu Aufa, ana pinjemin lagi. Ya. Yang lebih parah orang Indonesia itu, dia pinjam motor sama temennya 1 pekan, dia sewain ke orang lain. Subhanallah. Orang Indonesia itu banyak akalnya memang. Ya. Ya, dia pinjam itu motornya, saya pinjam ya motor kamu 1 pekan, ya sudah pakai aja, disewain ke orang lain, ya Allah, padahal dia nggak izin tuh sama pemiliknya. Ini haram ya, nggak boleh, sama saja dia penghasilannya haram itu ya. Orang dia akadnya minjem sama orang, dia sewain ke orang lain. Bahkan orang Indonesia lebih parah ya. Dia pinjam mobil ke orang, BPKB-nya dia sekolahin, astagfirullah. Ya, STNK ya dia sekolahin, la haula wala quwata illa billah. Ini orang-orang yang nggak paham dia ya tentang muamalah harta ini. Itu kan barang dia pinjam, kok bisa BPKB-nya malah disekolahin, ya? STNK-nya disekolahin, ya Allah, itu khianat itu namanya. Ya, dan subhanallah banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan ya besarnya dosa berkhianat itu. Di antaranya Rasulullah mengatakan apa? Tanda sifat orang munafik di antaranya apa? Kalau dia diberikan amanah dia khianat. Ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda yang dia merupakan perbuatan yang biasanya dilakukan orang munafik kan 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Padahal orang ngasih pinjam dia itu kan amanah sudah, jaga barang saya. Ini malah disekolahin BPKB-nya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini bahayanya orang khianat itu, ya. Sampai Rasulullah pun mengatakan la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman itu bagi orang yang dia tidak amanah.
maknanya nggak sempurna imannya. Artinya ada masalah itu dalam keimanannya. Kalau dia ternyata diberikan amanah kepercayaan, tapi dia malah berkhianat, ya. Taib, ini yang pertama, ikhwah, ya. Jadi nggak boleh dia pinjemin ke orang lain atau dia sewakan ke orang lain barang yang dia pinjam itu, kecuali dia dapat izin dari pemiliknya. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan akad ariyah, akad pinjaman ini. Yang kedua, annaha amanatun fi yadil musta'ir, yajibu an yuhafizu 'alaiha wa yaruddaha salimatun kama akhadhaha, fa in ta'adda aw farwata domanaha. Nah, hukum yang kedua yang berkaitan dengan akad pinjaman ini, sesungguhnya akad pinjaman itu adalah amanah di tangan orang yang meminjam. Orang yang meminjam wajib menjaga barang yang dia pinjam dan dia harus kembalikan dalam keadaan selamat sebagaimana dia pinjam. Artinya sebagaimana dia pinjam barangnya masih bagus, maka dia kembalikan pun seperti saat dia meminjam barang itu. Nah, di sini ada catatan nih, fa in ta'adda, kalau barang itu rusak, au farata, atau barang itu hilang, apakah itu karena kelalaian dia atau bukan karena kelalaian dia, tetap dia harus menggantinya. Nah, makanya ulama menyebut akad i'arah ini, akad ariyah, pinjaman ini, akadnya itu ala yadid domanah. Kalau barang itu rusak, baik karena kelalaian dia atau bukan kelalaian dia, tetap dia yang wajib menggantinya. Itu yang disebut dengan yad domanah. Beda dengan akad titipan nih, kita pernah bahas nggak akad titipan? Wadiah. Kalau akadnya wadiah, titipan, itu akadnya yad amanah. Yad amanah itu orang yang dititipin sesuatu, dia nggak wajib mengganti barang itu kalau hilang atau rusak, kecuali karena kelalaian dia, keteledoran dia. Jadi kalau yad amanah itu, dia baru mengganti kapan? Kalau dia teledor atau lalai. Tapi kalau yad domanah enggak. Baik barang itu rusak atau hilangnya karena keteledoran, kelalaian dia, atau bukan karena kelalaian dia, tetap dia wajib menggantinya. Ini namanya yad domanah. Dan akad ariyah, pinjaman, dia masuknya dalam yad domanah. Ana pinjam motor ke Abu Aufa, baik itu motor lecetnya gara-gara keteledoran ana, atau ana parkir motor itu padahal tiba-tiba ditabrak orang, tetap ana yang wajib menggantinya, baik karena teledor atau bukan karena teledor. Atau misalnya antum pinjam motor sama orang, qadarullah kebanjiran, motornya hanyut, ya, maka tetap walaupun itu bencana alam, tetap orang yang meminjamnya dia wajib menggantinya. Karena akadnya apa tadi? Yad domanah. Baik barang itu rusak atau hilang karena keteledoran dia atau bukan karena keteledoran dia, tetap dia wajib menggantinya. Itu bedanya akad ariyah pinjaman dengan akad wadiah titipan. Makanya antum kalau nabung di bank syariah biasanya ditawarin dua tuh, maunya yad amanah atau yad domanah. Kalau akad yang sesuai dengan fikih sebetulnya kita ngambilnya yad amanah, ya. Yad amanah itu artinya tadi itu memang akadnya titipan dan dia nggak wajib ganti kecuali dia teledor. Beda dengan yad domanah kan, dia jamin. Makanya akhirnya itu disamakan dengan riba kalau gitu. Karena kenapa? Karena kita akan dijamin untung terus kalau pakai akadnya yad domanah, ya.
Nah, ini yang membedakan akad ariyah dengan akad titipan. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan akad ariyah ini al-i'aratu aqdun jaizun ghairu lazimun falil mu'iri arju'u fihi mata sya'a ma lam yaduru bil musta'iri. Akad ariyah pinjaman itu adalah akad jaiz, bukan akad lazim. Anda pernah jelaskan nih, akad ditinjau dari kekuatan ikatannya itu terbagi dua. Yang pertama akad lazim. Akad lazim itu tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Itu disebutnya akad apa? Lazim. Kalau akadnya akad lazim, nggak boleh dibatalkan salah satu pihak. Contohnya dalam apa? Jual beli, sewa menyewa, nggak boleh dibatalkan salah satu pihak. Akad nikah kan nggak boleh dibatalin salah satu pihak, ya. Maka itu disebutnya akad lazim. Tapi ada akad di dalam muamalah harta yang itu akadnya jaiz. Kalau jaiz sebaliknya, dia boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Salah satunya apa? Akad ariyah, akad pinjaman ini. Boleh orang yang meminjam dia batalin. Misalnya tadi Ana minjem motor ke Abu Aufa, Ana pinjem ya 1 pekan Abu Aufa. Ya sudah, sebelum 1 pekan Ana sudah nggak butuh lagi. Baru 2 hari atau 3 hari, udahlah Ana kembaliin aja. Boleh dibatalin padahal tadi akadnya berapa? 1 pekan. Tapi karena Ana sudah ngerasa nggak butuh lagi, sudahlah, baru 3 hari Ana pinjem, Ana kembalikan. Makanya itu disebutnya akadnya jaiz, boleh dibatalkan salah satu pihak. Atau misalnya si pemberi pinjaman yang membatalkan. Yang tadinya dia sudah ngasih pinjam, dia batalin, tapi ada syaratnya di sini. Malam yaduru bil musta'ir. Selama itu tidak mendatangkan bahaya dan mudarat bagi orang yang meminjam. Jadi nggak boleh orang yang memberi pinjaman dia ambil barangnya tapi malah membahayakan orang yang meminjam. Anak kasih contoh ya. Ada orang pinjam pelampung, ya. Dia lagi berenang di tengah laut, orang yang ngasih pinjam nelpon, mana pelampung saya, sini balikin, ya. Maka itu bisa membahayakan dia tenggelam. Maka itu nggak boleh. Ya, si pemberi pinjaman dia ambil barangnya yang bisa membahayakan orang yang meminjam. Atau contoh kedua, antum lagi jalan-jalan di negara yang turun salju misalnya, kan dingin sekali ya kalau hujan salju, ya di Jepang lah. Antum pinjam jaket yang tebel itu apa namanya? Jaket berbulu yang tebel itu, yang biasanya dipakai di musim dingin kalau di Eropa, ya. Apa namanya? Apa Bu? Hah? Hah? Belum pernah. Mantel. Masa mantel? Itu mah jas hujan mantel. Pokoknya itulah ya. Jaket yang bulu-bulu itulah yang biasanya dipakai sama orang Eropa itu di musim dingin, ya. Antum pinjem itu karena antum lagi jalan-jalan ke luar negeri juga, tiba-tiba turun salju, di tengah salju, ya, antum lagi pakai itu jaketnya, orang yang minjemin minta, sini balikin jaket saya, padahal antum lagi ada di tengah salju. Kalau antum lepas itu bisa antum mengalami kematian, kedinginan gitu. Ya. Maka itu tadi, pihak yang memberi pinjaman boleh dia ambil barangnya dengan syarat apa? Tidak mendatangkan bahaya bagi orang yang meminjamnya, ya.
Maka itu disebutnya akad jaiz, akad yang boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, apakah oleh pihak yang meminjam barang itu atau orang yang memberi pinjamannya. Ini hukum yang ketiga yang berkaitan dengan akad ariyah. Yang keempat, tantahil i'aratu wa taruddul ariyatu bi umurin. Akad pinjaman itu berakhir dan wajib dikembalikan berdasarkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mutalabatul maliki bidzalika. Pemiliknya meminta barang tersebut. Walau lam yatahaqqaqu ghardul musta'iri minha. Walaupun pihak yang meminjam belum ngambil manfaat darinya. Ya. Misalnya ya, seseorang pinjam motor, dia udah datang ini ke rumah temannya. Saya pinjam dong motor kamu. Berapa lama? Seharian lah. Ya udahlah. Udah dikasih kuncinya. Belum dinyalain motornya, nggak jadi deh, saya mau pakai lagi. Maka sudah, itu berakhir ya akad pinjamannya. Walaupun tadi dia belum memanfaatkannya sekalipun itu. Ya. Yang kedua, inqida'ul gharadi minal ainil mu'arati. Peminjam sudah selesai mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Walaupun tadi ya akadnya tadi 1 pekan, tapi karena dia udah selesai lah, udah saya nggak butuh lagi, baru 3 hari dia pinjam, dia kembalikan. Maka itu sudah berakhir akad pinjamannya. Yang ketiga, inqida'ul waqti idza kanatil ariyatu muaqqatah. Berakhirnya batas waktu pinjaman bila akad pinjaman berbatas waktu. Saya pinjam laptopnya 1 pekan. Maka ketika sudah 1 pekan, wajib antum kembalikan nih. Kecuali antum hubungin lagi pemiliknya, afwan saya perpanjang ya, saya pinjamnya nambah lagi 3 hari. Nah, jangan mentang-mentang orangnya nggak nagih, antum keasikan gitu. Nah, kebanyakan kan begitu muslim ya. Dia pinjam motor sama orang 1 pekan. Orangnya sih nggak nagih setelah 1 pekan, tapi kan harusnya sadar yang minjem ini. Ya, sudah 1 pekan dia harusnya kembalikan karena sudah habis sesuai akad kesepakatan gitu. Kecuali memang dia hubungin lagi, saya pinjam lagi ya, saya nambah deh 1 pekan lagi. Nah, maka seperti itu ikhwah ya. Jangan sudah habis waktunya mentang-mentang nggak ditagih diem aja. Ya, maka ini tidak layak ya kalau dalam akad muamalah harta, harus dikembalikan. Yang keempat, mautul mu'iri awil musta'iri libutlanil i'aratu bidzalika. Salah satu pihak, apakah yang memberi pinjaman atau yang meminjam, itu meninggal dunia, maka akad pinjamannya menjadi selesai. Antum minjem sesuatu sama orang, katakanlah minjem motor, orang yang minjemin meninggal, ya antum balikin motornya. Jangan disimpan aja di rumah antum. Karena kenapa? Motor itu akan jadi apa? Harta warisan dia untuk ahli warisnya kan, ya. Maka jangan antum diam-diam aja. Mentang-mentang keluarganya nggak tahu mungkin kalau ternyata dipinjemin ke antum. Maka kalau sudah meninggal, pihak pemberi pinjaman kembalikan. Karena disitulah akad pinjaman menjadi selesai dan berakhir. Atau sebaliknya, ya, orang yang meminjam meninggal dunia, maka antum sebagai pemberi pinjaman ambil itu barang yang telah dipinjamnya. Karena bisa jadi keluarganya juga nggak tahu kan, ya. Misalnya dia minjem buku kah, dia minjem laptop kah, keluarganya mungkin nggak tahu. Maka antum tahu sebagai pemberi pinjaman, datengin ya bahwasannya fulan pernah minjem ini, karena kasihan itu bisa menjadi dia dituntut pada hari kiamat nanti.
karena dia belum mengembalikan apa? Barang yang dia pinjam tersebut, ya. Yang kelima, ikhwah, yang terakhir, hukum yang berkaitan dengan akad pinjaman ini, al-musta'iru fi istifa'in naf'i kal mustajiri. Orang yang meminjam, dia boleh mengambil manfaat sebagaimana orang yang menyewa untuk dirinya sendiri. Jadi jangan sampai dia bagikan ke orang lain juga tadi, ya. Kalau dia pinjam, maka itu sebetulnya dia ambil manfaat untuk dirinya sendiri, ya. Kecuali memang dia bilang sama pemiliknya, oh ini mobil, kenapa kamu pinjam? Oh saya mau jalan-jalan sama keluarga gitu, ya. Saya mau safar sama keluarga, maka itu nggak masalah, ya. Karena itu adalah akad yang disepakati dari awalnya. Baik, untuk materi yang cukupkan, ikhwah. Barangkali ada diskusi dan tanya jawab di antara antum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian 2 pertanyaan Ustaz ya. Ini titipan dari teman-teman soalnya. Yang pertama terkait akad sewa menyewa Ustaz. Ini langsung menyontohkan dengan mesin fotokopi nih Ustaz. Jadi jika terjadi kebakaran ya di lokasi customer berkewajiban mengganti atau membayar biaya kompensasi atau rusak barang tersebut. Tapi customer tersebut mengklaim bahwa kejadian tersebut termasuk dalam kondisi yang force majeure gitu loh, atau di luar kendali gitu Ustaz. Nah ini seperti apa gitu Ustaz hukumnya? Pertama, yang kedua, pertanyaan juga dari teman di cabang, apa hukumnya Ustadz jika mengambil barang atau uang gitu yang ditemukan di jalanan? Apabila tidak boleh, bagaimana kita bersikap ketika menemukan uang atau barang orang lain jatuh? Afwan, gimana yang kedua tadi? Yang kedua, itu apa hukumnya mengambil barang atau uang yang ditemukan di jalan? Apabila tidak boleh, bagaimana kita bersikap ketika menemukan barang atau uang orang lain yang jatuh di jalan? Uangnya nggak disebutkan berapa nilainya? Ya taruhlah misalkan 100.000 Ustaz, seperti itu Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, jazahullahu khairan kepada orang yang bertanya ya. Iya, berkaitan dengan ya akad sewa menyewa tadi ya, pertanyaan yang pertama ya. Ada seseorang disewakan barang ya, kemudian qadarullah ya, ternyata barang tersebut ya tertimpa tadi ya kebakaran ya. Apakah orang yang menyewa barang tersebut itu harus menggantinya ya? Maka memang akad sewa menyewa ini dia kan disebutnya yadul amanah juga tadi, bahwasannya pihak penyewa itu dia wajib menjaga barang yang dia sewa ya. Barang yang dia sewa dia wajib untuk menjaganya. Makanya dia harus menempatkan barang tersebut sesuai dengan tempatnya. Sesuai dengan tempatnya itu kalau ulama menyebutnya fi makani hirzin, tempat yang sesuai untuk menaruh barang tersebut. Karena kalau barang tersebut ternyata rusak karena dia taruhnya di tempat yang tidak sesuai, baru dia itu harus menanggung kerusakannya. Tapi kalau memang itu barang rusaknya bukan karena keteledoran dia sudah taruh di tempat yang apa? Yang aman juga. Dia sudah taruh di tempat yang bagus juga ya, atau tempat yang sesuai ya. Lalu barang itu ternyata rusak. Apakah pihak penyewa itu wajib menggantinya? Nah, tadi ikhwah ya. Ulama memang berbeda pendapat. Pihak penyewa itu dia yadul amanah atau yadud domanah. Apakah dia harus menggantinya walaupun dia tidak
teledor atau lalai tadi, atau memang dia menggantinya saat ada keadaan lalai saja. Ulama ada dua pendapat itu. Ada dua pendapat. Yang pertama, dikembalikan kepada uruf. Tahu uruf? Kebiasaan adat istiadat di negeri tersebut. Ya. Kalau si penyewa ternyata di adat istiadat negeri tersebut, walaupun dia bukan lalai gitu. Misalnya ada orang rental mobil ya. Kalau rental mobil itu akadnya apa? Sewa kan. Ketika dia di jalan, dia sudah berhenti di tempat yang benar, di parkiran gitu. Tiba-tiba ada yang nyenggol mobilnya. Kalau menurut adat istiadat di negeri kita gimana? Yang ganti yang penyewa atau pemilik mobil? Hah? Yang memperbaiki kerusakannya siapa? Si penyewa. Itu kalau dikembalikan kepada uruf, adat istiadat tradisi di negeri tersebut. Nah, tapi kalau ternyata ya pendapat yang kedua ya, itu mereka mengatakan sewa menyewa itu pihak penyewa tidak mengganti barang yang rusak dari barang yang disewa itu kecuali karena keteledoran dia, kecuali karena kelalaian dia. Ya, ini pendapat yang kedua. Ya, memang pendapat yang kedua ini pendapatnya mayoritas ulama, dan pendapat pertama tadi pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikembalikan kepada adat istiadat. Memang hukum asalnya dia nggak mengganti, karena tadi di luar keteledorannya ya. Kalau kebakaran, banjir, angin putih beliung, gempa ya. Makanya kalau antum mau, antum buat kesepakatan dari awal saja. Jadi dari awal sudah disepakati, baik barang ini rusaknya karena apa? Antum teledor atau karena bencana alam, tetap pihak penyewa harus menggantinya. Kalau itu ternyata disepakati, maka berarti boleh ya, dia tetap menggantinya saat tadi terjadi kebakaran ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang kedua, ini ada bab khusus sebetulnya tentang bab luqotoh, bab menemukan barang temuan ya. Orang nemuin uang di jalan, kemudian walaupun tadi nggak disebutkan nilainya ya, kalau nilainya agak besar ihwah, seperti tadi 100.000, dan antum khawatir ini tidak ada yang mengambilnya, atau mungkin kalau ada orang lain yang mengambilnya malah dia tidak kembalikan kepada pemiliknya. Kalau antum merasa antum orang yang bisa menjaga amanah dan antum mampu mengumumkan barang yang hilang ini selama setahun, ya antum ambil. Tapi kalau antum merasa antum bukan orang yang amanah, nanti malah saya jajanin ini, atau nanti malah saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya. Kalau antum merasa diri antum, jiwa antum gak kuat ini, apalagi yang ditemuin uang segepok ya, di dalam amplop lagi, gak taunya isinya uang-uangan palsu. Ya, katakanlah isinya uang asli ya, 10 juta. Itu kan kadang goncang tuh iman kita ya. Maka apakah boleh atau tidak dia ambil barang temuan itu? Maka ulama melihat kepada dua ini. Kalau orang itu merasa mampu, dia menjaga amanah dari barang yang dia temukan, dan dia mau mengumumkannya selama 1 tahun, maka dia ambil barang itu. Tapi kalau dia merasa tadi yang kedua, dia nggak mampu untuk jaga barang itu, dan dia takut nggak amanah, dan dia pun nggak mampu kayaknya kalau harus ngumumin 1 tahun, maka kalau dia merasa itu nggak mampu, ya sudah, dia tidak perlu untuk mengambil barang temuan tersebut. Jadi lihat dua ini ya, kita ngerasa mampu atau tidak. Yang pertama amanah,
terhadap barang temuan. Yang kedua, harus mengumumkannya selama 1 tahun. Tapi kalau ternyata kita nggak mampu dengan 2 itu, maka lebih baik kita tidak mengambil barang temuan tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu ikhwah. Naam, tafadhal. Bismillah, ini ada pertanyaan dari YouTube channel Aufa TV, Ustaz. Ini pertanyaannya saya bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, kalau kita sebagai pedagang lalu kita menawarkan kepada orang-orang online ataupun offline dagangan kita dengan tujuan untuk donasi dan siap membagikannya kepada orang-orang, apakah ini diperbolehkan Ustadz? Jazakumullah khairan. Dengan tujuan donasi untuk didonasikan, untuk donasi gitu Ustaz. maksudnya gimana? Anda belum paham. Jadi dia jualan nasi, misalkan dia tawarkan kepada orang-orang, nanti dia itu ada yang membeli itu untuk dibagikan donasi gitu kepada yang membutuhkan gitu Ustaz. Siap menyalurkan gitu Ustaz. Maksudnya orang itu beli dari dia, kemudian nanti dia yang menyalurkan gitu. Nah Ustaz, pedagang itu gimana? Jadi orang beli bukan untuk pribadinya, bukan untuk tapi untuk didonasikan. donasi. Gitu, Iya, pedagang itu yang menawarkan. Antum tanya hukum? Ini boleh atau tidak Ustaz? Iya, jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat ya. Nah, apalagi kalau ada penyewa meminta izin kita untuk mengasuransikan barang yang kita sewakan Ustaz, gitu. Nah, kita kan kalau asuransi itu kan tidak boleh Ustaz, takutnya barang tersebut rusak atau hilang. Nah ini tapi seperti apa Ustaz ya? Bisa diasuransikan barang yang udah disewakan tersebut Ustaz. Itu sih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, jazakallah khairan. Yang pertama tadi ya, seseorang jual barang, kemudian kalau ada yang beli, maka barang itu bukan untuk si pembeli tapi dia donasikan. Apakah ini diperbolehkan? Yang pertama ikhwah, akad jual beli itu kan akad komersil. Akad memang betul-betul untuk cari keuntungan. Maka harusnya kalau tadi pembeli dia beli, harusnya juga ada keuntungan bagi si pembeli tersebut, ya. Tapi kalau tadi ya si penjual jual barang dengan dia katakan nanti barang yang laku itu akan saya donasikan, akan saya sumbangkan misalnya ke fakir miskin. Apakah itu dibolehkan? Wallahu a'lam. Hukum asalnya menggabungkan jual beli dengan akad seperti sukarela atau akad hadiah, itu diperbolehkan, nggak ada masalah memang. Ya, hanya saja ya hendaknya ya ketika seorang penjual itu ya dia menjual barangnya dengan betul-betul dia ingin mendonasikan, maka hendaknya penjual itu juga ikut donasi. Maknanya apa? Penghasilan dari keuntungan dia juga dia donasikan. Jangan nyuruh pembelinya aja donasi. Ya, karena kan tadi kan pembelinya yang donasi kan, sementara dianya dapat untung dari donasi itu. Maka hendaknya dia juga ikut berdonasi saat dia mengumumkan itu. Jadi kan dia jual barang tuh, yang beli barang dari saya ya, saya nanti donasikan ke pihak lain. Maka dianya juga donasi gitu. Jangan dia malah cari keuntungan dari sana saja tapi dianya nggak mau berdonasi. Nah itu salah juga ya. Maka lebih baik penjual itu dia juga ikut berdonasi saat dia mengumumkan barang yang dia jual untuk didonasikan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Yang kedua tadi ya, asuransi ya. Pihak penyewa minta barang yang dia diasuransikan juga ya. Kalau antum barangnya dari mana memang? Ya, misalkan kalau menyewa rumah
Taib. Sebetulnya kalau seseorang dia beli barang dari toko dan dia dapat asuransi include dari barang yang dia beli, itu kan boleh, karena asuransinya itu hanya sebagai pengikut saja. Tapi yang diharamkan itu justru kalau kita beli asuransinya. Karena kalau asuransi itu konvensional, itu dianggap sebagai jual beli resiko saja. Yang di situ di dalamnya ada unsur perjudian, yang kedua ada unsur gharar, ketidakjelasan, yang ketiga ada unsur ribanya seperti tukar menukar uang dengan uang saja. Itu kalau dia beli asuransinya. Karena kenapa? Karena ketika kita beli asuransi, kita akan bayar premi kan tiap bulan. Ternyata barang itu nggak rusak dalam 1 tahun, uang itu kembali nggak dari pihak asuransi? Enggak. Berarti siapa yang untung? Asuransi. Atau sebaliknya, barang ini baru sehari dipakai rusak, padahal dia baru bayar premi 1 kali, maka pihak asuransi yang menanggungnya. Jadi kalau beli asuransinya itu jelas ya, mayoritas ulama mengharamkan itu kalau asuransinya konvensional ya. Tapi kalau antum sudah beli barang yang situ include sudah asuransi, maka itu diperbolehkan karena asuransinya sebagai apa? Pengikut saja. Bukan kita ingin beli asuransi. Sama seperti kita beli tiket kan? Tiket pesawat sudah include apa? Asuransi. Tiket kereta sudah include asuransi. Bisa nggak antum bilang saya beli tiketnya aja deh, nggak usah asuransi ya? Maka tetap itu diperbolehkan karena asuransi hanya sebagai pengikut saja. Jadi yang nggak boleh kalau beli langsung asuransi resikonya. Itu karena ada unsur apa? Unsur ketidakjelasan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ikhwah? Baik, antum akan beraktivitas. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwan dan akhwat semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.